Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 2. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, di hati Tan Yun dan para wanita, dengan kekuatan diri mereka sendiri dan orang lain, bahkan kekuatan tingkat ketujuh Kaisar Agung akan berakhir dengan kebencian ketika mereka menemukan diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa bahkan jika dia melihat ke dunia abadi ke-9, tidak akan ada lebih dari 1000 orang yang kekuatannya melebihi tingkat ketujuh Kaisar Agung. Dan kekuatan ini adalah yang terkuat di puluhan juta kota abadi. Bagaimana mereka bisa lari ke tempat terpencil di laut abadi? Bahkan jika musuh datang untuk membunuhnya, dia hanya akan menjadi orang kuat di tingkat 7 Kaisar Agung. Karena itu, Tan Yun dan yang lainnya tidak khawatir tentang musuh saat ini. Menurut pendapat mereka, mereka akan membunuh sebanyak mereka datang. Kemudian, Tan Yun dan para gadis melayang di atas laut dan menuju Pulau Wanchongyun. Waktu berlalu, setahun kemudian, Tan Yun dan yang lainnya melayang ke udara dan berdiri di tepi sebuah pulau. Di depan semua orang, ada sebuah pulau yang luasnya hanya 9 juta sen. Di pulau-pulau, ada gunung, danau, padang rumput, dan ngarai. Di atas pulau, ada ribuan awan tipis, mengalir perlahan seperti air, yang indah. Pulau ini adalah Pulau Wanchongyun. Ini dia, ayo turun. Tan Yun tersenyum pada gadis-gadis itu dan menukik ke bawah. Wah, benar-benar indah. Sue Zian tertawa bersama gadis-gadis itu dan terbang ke pulau itu. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat sebuah tablet batu berdiri di pintu masuk pulau. Tablet batu diukir dengan naga dan phoenix, dengan 3 baris tulisan. Pulau Wanchongyun adalah tanah sekte abadi. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Kalau tidak, tembak sampai mati. Setelah membacanya, Tan Yun tersenyum dan ingin menyeberangi tablet batu. Berhenti. Dengan suara yang menyenangkan, seorang abadi berbaju putih melayang di depan Tan Yun dan yang lainnya, menghalangi jalan. Wanita berbaju putih itu berusia sekitar 29 tahun. Dia memancarkan nafas tingkat ke-8 ranah Raja Kaisar. Dia menatap Tan Yun dan yang lainnya dengan dingin. Tuanku sedang retret. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Cepat pergi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Fang Ziqing maju selangkah dan mengangkat alisnya. Sejauh yang saya tahu, semua pulau di Laut 9 Surga tidak memiliki pemilik. Jika sebuah pulau memiliki 2 kekuatan pada saat yang sama, kedua kekuatan itu akan bersaing satu sama lain dan bersaing secara adil. Sekarang, pulau ini, kita juga menginginkannya. Tanpa menunggu kata-kata Fang Ziqing, wanita berpakaian putih itu mencibir, ya, kamu benar. Memang memiliki aturan ini. Wanita berpakaian putih itu membenci Tan Yun dan yang lainnya, apa? Hanya mengandalkanmu, dan masih ingin menantangku sekte abadi. Hehe, bisa gak? Fang Ziqing berkata dengan ringan. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bibir wanita kulit putih itu terbuka dengan lembut. Pedang sihir merah menyala keluar dari mulutnya dan muncul di tangan kanannya. Pedang itu menunjuk ke Tan Yun dan yang lainnya. Apakah kamu datang satu persatu atau bersama-sama? Ini nada yang besar. Sen Subing, mengenakan gaun bunga emas panjang, maju selangkah, aku akan menemuimu. Wanita berpakaian putih pada tingkat ke-8 ranah Raja Kaisar melirik Sen Subing dan berkata dengan dingin, jangan katakan Anda adalah tahap ke-9 Raja Kaisar, bahkan jika Anda adalah tahap pertama Kaisar Agung, Anda bukan lawanku. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ayo lakukan. Sen Subing berkata dengan lemah. Nyalakan pedangmu. Wanita berbaju putih berkata dengan dingin, jika kamu kalah, kamu akan segera pergi. Iya, tidak masalah. Sen Subing berkata dengan acuh tak acuh, untuk pedang, itu tidak perlu. Kesombongan dan ketidaktahuan. Wanita berbaju putih berubah menjadi 9 bayangan sisa dalam sekejap.
Dia bergerak dari udara kosong dengan jejak misterius, dan tiba-tiba melepaskan 9.000 kaki merah dengan pedang hijau, memotong Sen Subing. Hah! Seni pedang 9 darah giok. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan keras, "Subing, jangan sakiti dia." Oke, Sen Subing menanggapi dan melakukan langkah ilahi ruang waktu. Tubuhnya yang halus menjadi transparan. Saat berikutnya, Sen Subing, bayangannya berkedip, dan dia dengan cepat menghindari 9 pedang. Berdengung. Saat kekosongan tiba-tiba runtuh, Sen Subing melayang di depan wanita berpakaian putih itu, dan telapak giok tanpa tulang milik Sen Subing melayang di depan dahi wanita berpakaian putih itu. Tidak ada keraguan bahwa jika Sen Subing mengambil foto, wanita berbaju putih itu pasti akan mati. Kamu kalah. Sen Subing berdiri di udara dan tersenyum. Wanita berbaju putih menatap Sen Subing di depannya saat ini, dan butiran keringat sebesar kacang muncul di dahinya. Dia berpikir bahwa di bawah budidaya tuan tercintanya, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua Kaisar Agung dengan kekuatan tingkat ke-8 ranah Raja Kaisar. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa gadis dengan rok emas di depannya, meskipun tingkat kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi dari dirinya, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi. Sombong, lepaskan muridku. Tiba-tiba, suara laki-laki yang dipenuhi amarah bergema di seluruh pulau. Detik berikutnya, seorang pria kulit hitam bertopeng, memancarkan aura yang mengejutkan Tan Yun dan yang lainnya, jatuh dari langit. Saat pria berpakaian hitam muncul di belakang wanita berpakaian putih, tangan kirinya menarik wanita berpakaian putih di belakangnya seperti kilat, dan pada saat yang sama, telapak tangan kanan tiba-tiba mendorong ke arah Sen Subing. Saat pria bertopeng berpakaian hitam mendorong keluar dengan telapak tangan, tiba-tiba, di belakang Tan Yun dan yang lainnya, laut abadi 9 hari, ombak biru melonjak ke langit, langit dalam radius jutaan sen runtuh. Subing, dia adalah orang kuat dari tingkat ke-7 Kaisar Agung. Kamu bukan lawannya, mundur dengan cepat, kata Tan Yun. Dia menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Sen Subing dipegang dengan lengan kirinya dan didorong keluar dengan telapak tangan kanannya. Bang! Ledakan. Tan Yun dan pria bertopeng hitam saling memukul dengan telapak tangan mereka, dan badai energi meledak seperti nebula yang luas. Engah. Tan Yun menyemburkan seteguk darah, lengan kirinya memeluk Sen Subing, dan dia terbang hingga 10.000 kaki di udara sebelum dia berdiri kokoh. Di sisi lain, pria bertopeng berpakaian hitam, tidak bergerak, sepasang mata seperti bintang mengungkapkan warna menakjubkan yang tak terhentikan. Pria kecil, kemampuanmu untuk melompati tantangan membuat dewa ini sangat terkejut. Meskipun dewa hanya menggunakan 60% dari kekuatannya, jika dia digantikan oleh seseorang dari peringkat ke-5 Kaisar Agung biasa, tidak akan ada tulang yang tersisa. Ketika pria bertopeng hitam berbicara, Tuo Baiying, Namong Yukin dan yang lainnya mengepung pria bertopeng hitam seperti musuh besar. Hanya karena kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berbaju hitam meremehkan untuk melihat-lihat orang-orang, dan akhirnya menatap Tan Yun. Anak kecil, aku melihat kamu adalah bahan yang bisa dibuat. Hari ini, kamu menyusup ke sekte abadiku. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu, kamu pergi. Suamiku, ada apa denganmu? 7 wanita, termasuk Sen Subing dan Taixianer, menatap Tan Yun dengan khawatir. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, kata Tan Yun. Segera, menatap mata pria berbaju hitam itu, dia tiba-tiba tampak bersemangat. Karena mata ini, ketika Tan Yun adalah Hongmeng Supreme di masa lalu, dia tidak bisa akrab lagi. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng, dia memiliki 2 teman dekat yang hidup dan mati. Orang pertama adalah Li Zhenghao yang dibunuh oleh Suan Yuanrou. Yang lainnya adalah dewa yang tidak disengaja yang memiliki nama Wuxin. Tan Yun yakin pria bertopeng di depannya pasti Wuxin. Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, suamiku, ada apa denganmu? Subing, orang di depanmu adalah kenalan lama kami. Tan Yun selesai berbicara, menatap pria bertopeng itu, haha tertawa, kamu tidak mati.
jadi kamu tidak mati. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun jatuh, mata pria bertopeng itu memenuhi mata dengan niat membunuh. Wah, siapa kamu? Saya membatasi Anda 3 waktu napas. Katakan padaku asal Anda. Mengapa Anda tahu nama saya? Jika tidak, tak satu pun dari Anda akan hidup. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tulus, karena kamu ingin tahu, baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Dulu sekali, sebelum saya memasuki reinkarnasi abadi, saya memiliki 2 saudara angkat. Salah satunya adalah Li Zhenghao, yang dibunuh oleh pemimpin klan Ling. Orang lain adalah Wuxin, yang merupakan Dewa Wuxin yang terkenal dari dunia Dewa Hongmeng. Sebelum berabad-abad, saudara ketiga saya Wuxin. Untuk membalas saya, dia dengan bodohnya ingin menyerang Chaos Supreme, dan kemudian keberadaannya tidak diketahui. Saya memiliki sinar jiwa yang tersisa, mencarinya tidak berhasil, berpikir bahwa dia sudah mati, saya tidak berharap dia tidak. Mendengar itu, pria berpakaian hitam dan bertopeng yang awalnya membunuh tiba-tiba mengaburkan penglihatannya dengan air mata, dan dia gemetar hebat, dan suaranya semakin bergetar, Kamu adalah kakak laki-laki. Siapa lagi kalau bukan aku? Tan Yun tersenyum. Ketika dia membacanya, pedang pembunuh Hongmeng, dan 11 pedang Hongmeng seperti Jin Ni dan Mu Xin terbang keluar dari pikirannya dan menyilangkan lututnya di atas kepalanya. Melihat 12 pedang ilahi, pria bertopeng berpakaian hitam, air mata menetes, saya mengenali mereka, pedang ilahi pembunuh Hongmeng itu disebut Canggu. Dan 11 pedang ilahi Hongmeng, yang disebut Jin Ni, Mu Xin, Qin Ying, Hu Wu dan Qi Chen. Sebelum kata-kata itu diucapkan, pria bertopeng itu membuka ikatan kerudungnya, memperlihatkan wajah tampan dan tegas, dan berteriak, kakak. Dewa Wuxin, sambil menangis kegirangan, membuka tangannya dan terbang ke arah Tan Yun. Tan Yun terbang ke depan di udara dan diam-diam memeluk Wuxin. Kegembiraan reuni saudara-saudara memenuhi lubuk hati Tan Yun. Tanpa sadar, mata Tan Yun basah. Kakak, apakah kamu benar-benar kakak? Wuxin tersedak. Adik ketiga, tentu saja aku kakak tertua. Tan Yun tersenyum dan menangis, hebat, kamu belum mati. Adik ketiga, katakan padaku, apa yang terjadi saat itu? Setelah mendengar pidato itu, Dewa Wuxin melepaskan Tan Yun dan jatuh ke dalam ingatan yang pendek. Dia berkata dengan suara yang kejam, ketika saya mengetahui bahwa Anda terbunuh, saya memasuki dunia dewa kekacauan dan membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun aku memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, menghadapi Chaos Supreme, aku masih bukan lawannya. Pada akhirnya, ketika saya terluka parah dan sekarat dan mati-matian melarikan diri dari dunia dewa kekacauan, keilahian saya hancur, dan kemudian saya kehilangan kesadaran dan jatuh di sini. Setelah itu, Wuxin melihat kembali ke belakang punggungnya, dan wanita cantik berbaju putih yang malu dengan Yui Wei berkata, dia dipanggil Sangguan Fei. Leluhurnya yang menyelamatkanku. Lalu, saya tetap tertidur, sampai 10.000 tahun yang lalu, saya bangun, dan kemudian berkultivasi kembali, hanya untuk memiliki basis kultivasi saat ini. Ketika saya bangun 10.000 tahun yang lalu, nenek moyang Feier telah duduk. Pada saat itu, dia baru berusia 16 tahun. Dia telah bersama saya selama 10.000 tahun, dan saya mengambilnya sebagai murid. Selain itu, hanya ada 2 guru dan murid di sekte abadi kita. Mendengar ini, Tan Yun menepuk pundak Wuxin, matanya dengan tegas berkata, karena kamu dan aku bertemu, maka kita akan berlumuran darah mulai sekarang, dan kita akan membunuh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Oke, aku akan mendengarkan kakak tertuaku. Dewa Wuxin mengangguk tanpa berpikir. Oh, omong-omong, saudara, izinkan saya memperkenalkan Anda. Tan Yun tersenyum dan memberitahukan nama ketujuh istrinya kepada Wuxin. Pada saat yang sama, itu juga memberitahu Dewa Wuxin bahwa kehidupan Shen Subing sebelumnya dan Yukin telah diwarisi oleh Dewa Gurun. Tentu saja, identitas Tuoba Yingying juga saling memberitahu. Setelah mendengarkan, dia memikirkan apa yang baru saja dia lakukan pada Shen Subing dan dengan cepat membungkuk dan berkata, kakak ipar, maaf, saudara ketiga tidak tahu itu kamu. Jika tidak,
Berikan saudara ketiga 10.000 keberanian, dan saudara ketiga tidak berani melakukannya padamu. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Sen Subing tersenyum, juga, jangan panggil aku kakak ipar, sekarang aku dan Yukin tidak berbeda. Oh, saudara ketiga mengerti, panggil kakak iparmu saja. Wuxin tersenyum. Kemudian, Wuxin membawa Tan Yun dan yang lainnya ke Pulau Wancong-yun dan datang ke area tengah pulau. Di tengah pulau, gunung peri naik ke awan, dan sungai mengalir di antara mereka. Ditambah dengan gas peri yang padat, keindahan pemandangannya sungguh memabukkan. Di antara pegunungan, ada puncak gunung yang menonjol dari keramaian. Itu disebut Gunung Abadi. Wuxin dan Sangguan Fei, ia tinggal di istana di tengah gunung. Sangguan Fei mengurus kehidupan sehari-hari Wuxin. Tan Yun dan yang lainnya datang ke istana, Sangguan Fei menyiapkan anggur dan makanan lezat, Tan Yun dan Wuxin datang ke pesta mabuk. Sambil minum, Tan Yun memberitahu Wuxin tentang kebangkitannya dari daratan dan apa yang terjadi di dunia abadi ke-9 Hongmeng. Wuxin berkata dengan berani, jangan khawatir, saudaraku. Kecuali jika itu adalah yang kuat dari tingkat ke-11 Kaisar Agung. Aku akan menyelesaikan semua makhluk abadi lainnya untukmu. Pada bulan berikutnya, Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya tinggal di Gunung Abadi di samping Gunung Keabadian. Selama sebulan, Tan Yun dan istri serta putri lainnya tidak berlatih, tetapi mengunjungi pemandangan indah laut dunia abadi ke-9 bersama. Sebulan kemudian, Tan Yun kembali ke Pulau Wancong-yun bersama gadis-gadis dan membangun paviliun yang indah di Gunung Xianshan. Selanjutnya, Tan Yun memasuki paviliun lantai 9, mengorbankan menara Lingqiao dan mulai berlatih retret. Pada saat ini, Wuxin dan Sangguan Fei di Gunung Abadi Keabadian juga mulai retret. Waktu mengalir, dalam sekejap mata, 33 tahun telah berlalu. Di menara Lingqiao, di lantai 48, Tan Yun duduk bersila dan menghabiskan 360.000 tahun. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 40.000 tahun berturut-turut. Janin Kaisar Hongmeng ke-6 diringkas di kolam roh dan dipromosikan ke tingkat ke-6 ranah Raja Kaisar. Butuh 40.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-7 dari ranah Raja Kaisar. Butuh 45.000 tahun untuk memasuki tahap ke-8 ranah Raja Kaisar. Butuh 50.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-9 ranah Raja Kaisar. Butuh 55.000 tahun untuk mendaki tingkat ke-10 ranah Raja Kaisar. Butuh 60.000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-11 ranah Raja Kaisar. Akhirnya, butuh 70.000 tahun lagi untuk melangkah ke tahap ke-12 ranah Raja Kaisar. Selama periode ini, beberapa gelombang tentara abadi tiba di Pulau Wanzhongyun, dan mereka semua dimusnahkan oleh Wuxin. Selain itu, ketika Tan Yun sedang retret, 7 istrinya, termasuk Sen Suzhen, Ruxue, Feng Qingcheng, Xi Shi, Fang Ziqing, Zhen Ji dan wanita lainnya, telah berhasil mengatasi perampokan dan memasuki ranah Kaisar Agung. Sekarang Zhen Ji adalah tingkat ketiga ranah Kaisar Agung. Sen Subing, Tuoba Yingying, tingkat kedua ranah Kaisar Agung. Wanita lain adalah tingkat pertama ranah Kaisar Agung. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankui, Guan Xuankong, seperti Tan Yun, adalah tingkat 12 ranah Raja Kaisar.